Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Listi, silakan duduk. Dibuat nyaman dulu ya posisi duduknya. Apakah sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, Ibu memanggil kamu ke sini karena Ibu mendengar dari guru-guru bahwa kamu tuh akhir-akhir ini di kelas sering merasa murung, jauh dengan teman-teman, terus di kelas juga tidak seaktif dulu. Maka dari itu Ibu memanggil kamu karena Ibu ingin mengetahui apakah dari perubahan kamu tuh ada permasalahan dengan teman-teman di kelas atau di luar sekolah. Tapi sebelum kita masuk ke inti permasalahan kamu, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kamu baik-baik saja atau ada pikiran yang mengganggu akhir-akhir ini? Saya juga nggak tahu ya Bu. Tapi belakangan ini rasanya saya itu ngerasa kayak capek aja Bu. Saya juga merasa kayak saya itu kurang semangat gitu dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Oke, kamu merasa capek dan gak semangat ya. Tapi boleh kamu menceritakan lebih detail apa sih yang membuat kamu tuh merasa capek dan gak semangat gitu akhir-akhir ini? Sebenarnya saya itu merasa bahwa semua orang di kelas itu mereka itu jauh lebih baik dari saya Bu. Nilai mereka pada bagus, mereka juga aktif di kelas, mereka juga bisa ngomong lancar pas presentasi. Sementara saya itu cenderung lebih banyak diam saya Bu. Saya itu juga bingung mau ngomong apa. Sampai-sampai saya itu jadi pikir, apakah saya itu segini kurangnya ya Bu? Apa saya itu segini bodohnya gitu di kelas ini? Oke, secara tidak langsung kamu tuh sering membandingkan diri kamu dengan yang lainnya dan termasuk dengan teman-teman. Dari kamu sering membandingkan diri dengan teman-teman, kamu juga sering merasa diri kamu tuh rendah, bukan seperti itu? Ya Bu, rasanya kayak apapun yang sudah saya lakukan itu tuh nggak pernah cukup Bu. Bahkan kalaupun saya sudah belajar, hasilnya itu tetap saja tetap kurang Bu. Saya juga merasa kayak nggak pernah pantas Bu untuk dapat pujian. Saya ngerasa kayak saya itu cuma beban aja gitu Bu di teman-teman saya. Kayak itu pasti sangat berat sekali ya. Ibu paham sekali kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil itu tidak gitu sesuai dengan harapan kamu gitu. Tapi ibu ingin bertanya, saat hasil itu tidak sesuai dengan harapan kamu, apakah kamu sering menyalahkan diri atau mungkin mengalihkan dengan perlakuan hal buruk? Iya Bu, saya itu sering mikir ini pasti salah saya karena saya itu kurang pintar sehingga saya itu sering gagal Bu. Bahkan walaupun ada teman ataupun guru yang memuji saya itu nggak percaya Bu. Rasanya mereka itu cuma basa-basi. Tapi saya juga sering kayak merendahkan fisik saya Bu. Oke. Sepertinya kamu sering mengalami pikiran negatif tentang diri kamu sendiri gitu. Nah, baik, tadi kamu tuh menyinggung bahwa kamu tuh permasalahan kamu tidak hanya di akademik saja, tetapi kamu juga menyebutkan soal fisik kamu gitu. Boleh kamu menceritakan lebih detail gak apa sih yang membuat kamu tuh merendahkan diri kamu terkait fisiknya? Karena saya itu nggak sepercaya diri teman-teman saya Bu. Mereka itu pada cantik-cantik, pada pede banget gitu kalau misalkan lagi diajak selfie ataupun pas lagi tampil. Sedangkan saya itu malah ngerasa kayak saya itu pengen sembunyi Bu. Bahkan ketika saya lihat diri saya di cermin aja kadang bikin saya sedih. Saya itu ngerasa nggak pantas gitu Bu buat kelihatan di depan umum. Oke, apakah itu yang membuat kamu tuh menarik diri dari teman-teman yang lain? Bener banget Bu, karena saya itu jadi lebih merasa ingin sendiri aja Bu. Saya itu jadi kayak lebih milih nolak ajakan teman-teman buat nongkrong ataupun kayak kerja kelompok, karena saya itu takut gitu Bu kalau misalkan saya ikut nongkrong ataupun kumpul sama teman-teman, saya itu bakal kelihatan bodoh gitu Bu. Saya itu juga takut dibanding-bandingin gitu. Akhirnya daripada hal itu beneran kejadian ya Bu ya, saya itu lebih milih kayak buat diam dan pura-pura sibuk aja gitu Bu. Oke, ketika kamu menyimpan semua permasalahan kamu sendiri gitu, bagaimana sih dampaknya ke tubuh dan pikiran kamu?
saya itu jadi gampang capek Bu. Saya juga susah tidur, kadang saya itu tidur jam 1 sampai jam 2 pagi gitu Bu. Terus besoknya ketika bangun, saya itu ngerasa badan saya itu nggak segar Bu. Perut saya juga sering sakit, apalagi pas ada tugas atau mau presentasi, nafsu makan saya juga kadang jadi turun Bu. Saya juga ngerasa kayaknya buat napas aja kayak berat gitu Bu, padahal saya itu nggak lagi ngapa-ngapain. Oke, jadi selain pikiran negatif juga, kamu tuh sering mengalami gangguan fisik ya, seperti gangguan tidur, kecemasan, atau mungkin sakit perut karena kamu mengalami telat makan gitu. Nah, itu semua itu tanda bahwa kamu tuh ikut menanggung tekanan yang kamu rasakan gitu. Kamu tuh sering menanggung pikiran-pikiran yang terlalu banyak gitu, sehingga itu mempengaruhi kepada kesehatan kamu. Baik Ibu, saya paham. Oke, di sini Ibu akan membantu kamu ya dengan sebuah teknik. Coba kita bayangkan pikiran kamu seperti layar laptop. Saat ada muncul tulisan, aku gak pintar, aku bodoh gitu, aku gak berharga, aku jelek, diri aku tuh rendah gitu. Nah, biasanya kamu itu akan mulai langsung percaya gitu, atau kamu tuh sempat bertanya dulu gitu, itu bukan saya gitu. Sejujurnya Bu, saya itu langsung percaya gitu. Kata-kata itu rasanya kayak bener banget gitu Bu, bahwa diri saya itu memang seperti itu. Oke, sekarang kita coba pakai teknik lain ya. Ibu akan ajak kamu berhenti sejenak nih saat pikiran negatif kamu muncul. Kita kasih jeda, tanya balik dulu gitu. Benarkah itu ada di diri aku? Apakah itu benar? Yuk, kita coba mulai dari sekarang. Misalnya pikiran saya kayak aku nggak secantik yang lain, aku juga nggak sepintar yang lain. Oke, itu awal yang bagus ya. Sekarang kita pikirkan nih yang tadi kamu bilang, apa ada satu hal kecil dari diri kamu gitu atau diri aku yang aku sukai atau orang lain tuh pernah puji gitu. Teman-teman saya itu pernah bilang Bu bahwa saya itu punya suara yang enak gitu buat didengar. Oke, itu berarti ada sesuatu di diri kamu. Kamu tuh ada potensi gitu tanpa harus membandingkan diri kamu dengan orang-orang lain. Jadi apapun yang kamu punya sekarang, kamu tidak perlu membandingkan dengan orang lain, bahwa kamu juga ada gitu potensi yang bisa kamu tonjolkan kepada orang-orang lain gitu. Nah, sekarang Ibu mau kamu mengingat nih satu momen di mana kamu tuh pernah merasa sedikit bangga gitu pada diri kamu tanpa harus kamu membandingkan dengan orang lain. Sebenarnya saya itu pernah Bu punya pengalaman. Waktu itu saya itu pernah presentasi dan guru saya itu pernah bilang bahwa penjelasan saya itu lumayan rapi dan kayak mudah gitu Bu untuk dipahami. Oke, itu luar biasa sekali ya bahwa kamu tuh ada momen dimana kamu tuh merasa bangga gitu ya pada diri kamu sendiri. Itu adalah bukti bahwa kamu tuh mampu gitu. Kita coba deh kumpulkan momen-momen seperti dimana kamu tuh setiap kali ada negatif datang gitu, kamu tuh mengingat lagi bahwa kamu tuh punya potensi di diri kamu gitu. Nah, oke, Listi, kamu perlu diingat lagi ya bahwa kamu tuh bukan remaja satu-satunya yang mengalami permasalahan seperti ini. Rasa insecure, rasa rendah diri, sering membandingkan dengan orang lain itu adalah hal yang biasa. Tapi perlu diingat, kamu itu punya pilihan untuk keluar gitu dari siklus negatif. Jadi mulai dari hari ini kamu sudah membuktikan bahwa kamu tuh mau melangkah saat kamu bilang bahwa ada satu momen yang dimana kamu tuh merasa dilirik gitu, merasa kamu tuh juga punya potensi. Jadi Ibu harap kamu tidak perlu lagi membandingkan diri kamu dengan orang-orang lain. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya. Saya itu jadi merasa kayak nggak sendirian kayak tadi Bu. Oke. Nah, dari semua hal yang kita bahas nih ya, setelah kita berdiskusi, kamu menceritakan permasalahan kamu kepada Ibu, ada ada satu momen gak yang membekas di pembahasan kita bagi kamu? Ada Ibu, kalau pikiran negatif itu
ternyata bisa dilawan ya Bu ya. Dan saya juga nggak harus terus-menerus merasa kalah gitu dari orang-orang lain ataupun dari teman-teman kelas saya. Itu betul sekali ya, kamu punya kendali atas cara kamu memandang diri kamu sendiri. Ibu akan mendampingi setiap langkah kamu untuk perubahan di diri kamu gitu, tanpa harus membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Mungkin apakah ada yang perlu kita didiskusikan atau tidak ada? Mungkin sepertinya cukup saja Ibu. Terima kasih banyak sekali karena sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Mungkin hari ini saya bisa pulang dan dengan perasaan yang lebih tenang dan lebih ringan dari sebelumnya Ibu. Oke, baik, terima kasih ya. Jika tidak ada, Ibu ingin mengetahui apakah dalam seminggu ke depan, apakah kamu ada perubahan atau mungkin ada yang harus kita evaluasi dari pembahasan kita sekarang pada saat nanti pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih ya Listi. Ibu percaya kamu bisa melawan pikiran-pikiran negatif kamu terhadap sering membandingkan dengan diri orang lain. Makasih ya Listi. Terima kasih kembali Ibu. Saya pamit. Ya, sama-sama. Oke, Bu.